Rangga adalah seorang pekerja kantoran yang baru saja membelikan istrinya sebuah motor. Wah, ini Mas beneran apa? Beliin motor baru untuk aku? Ya bener dong, katanya pas itu kamu itu pengen banget beli motor supaya bisa pergi kemana-mana dengan cepat. Iya sih Mas, cuma aku ngerasa sayang aja uangnya. Lagian kan kemarin-kemarin kita barusan beli mobil. Nggak apa-apa dong, sekali-kali nyenengin istri loh. Ya ampun Mas, makasih banget ya. Ya deh, sama-sama, tapi Mas itu mau minta izin sama kamu. Mau minta izin apa Mas? Jadi dek, suami Mbak Mas itu pergi merantau ke luar negeri. Nah Mbak Mas itu katanya takut kalau tinggal sendirian, apalagi kan Mbak Mas itu belum punya anak. Nah Mas itu mau minta izin kalau Mbak Mas itu tinggal di rumah kita untuk sementara, boleh nggak? Oh, jadi ini konsepnya Mas beliin aku motor untuk minta izin gitu. Kalau Mbak Mas mau tinggal sama kita. Sebenarnya ya Mas itu pengen nyenengin kamu, cuma ya kalau bisa sekalian kenapa enggak? Hehe. Soalnya kasihan dek Mbak Mas itu. Ya udah, boleh. Tapi untuk sementara ya Mas, jangan lama-lama. Kan Mas juga tahu sendiri kalau aku sama Mbak Mas itu kurang akrab. Ya dek tenang aja, nggak lama-lama kok. Soalnya katanya suami Mbak Mas itu merantaunya cuma beberapa bulan lagi. Walah, bagus deh kalau gitu. Ya dek, makasih ya udah ngizinin Mbak Mas tinggal sama kita. Iya Mas, sama-sama. Lagian kan itu Mbak Mas, ya nggak apa-apa toh. Kalau mau tinggal sama kita, ya asal nggak lama-lama. Tapi emangnya Mbak Mas itu mau mulai kapan Mas tinggal di rumah kita? Besok dek, soalnya Mbak Mas itu katanya mau beresin barang-barangnya dulu. Kalau gitu hari ini kita belanja dulu Mas, supaya bisa masakin yang enak-enak untuk Mbak Mas. Wah iya dek, bener banget. Keesokan harinya Mbaknya Rangga pun datang. Assalamualaikum Rangga, Sari. Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam. Wah, Mbak kesini naik mobil kah? Kok nggak minta jemput sama Mas Rangga sih Mbak? Udah nggak usah, soalnya kemarin Mbak udah terlanjur tuh nyewa mobil sama teman. Oh iya, makasih loh, kalian udah ngizinin Mbak tinggal sama kalian. Iya Mbak, sama-sama. Oh iya, Mbak udah makan atau belum nih? Aku sama Mas Rangga udah masakin makanan yang enak-enak loh untuk Mbak Fitri. Betul tuh Mbak, kita masaknya dari tadi pagi loh. Wih, kebetulan banget. Mbak belum makan dari pagi. Tapi kalian ini kok repot-repot sih masakin makanan yang enak-enak untuk Mbak. Ya kan karena mbaknya Mas Rangga. Jadi harus disambut loh dengan dimasakin makanan yang enak-enak. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong apa sih Mbak yang ngebuat suami Mbak itu memutuskan untuk merantau ke luar negeri? Duh ya ampun, nih adek ipar kok kepo banget sih jadi orang. Ngapain coba pakai nanya-nanya kayak begitu? Ya karena kita itu lagi butuh uang yang lumayan banyak. Kan kalau kerja di dalam negeri itu dapat uang yang banyak butuh waktu yang lama. Loh, aku itu baru tahu kalau Mbak itu lagi butuh uang banyak. Emangnya mau buat apa toh Mbak? Ada deh, kamu sama istri kamu gak perlu tahu. Emangnya segala sesuatu tentang keluarga Mbak harus Mbak kasih tahu gitu? Ya nggak juga sih. Bener tuh Mas, apa kata Mbak Fitri? Udah, sekarang kita makan bareng-bareng aja yuk. Nanti keburu makanannya dingin. Pada malam harinya, Ya ampun Sari, kamu lagi ngapain? Ini loh Mbak, aku lagi skincarean. Oh alah, jadi gitu toh yang namanya skincarean? Iya Mbak, bener banget. Emangnya selama ini Mbak gak pernah skincarean gitu? Hehehe, ya enggak. Soalnya Mbak gak tahu. Tapi ini merek skincare kamu mahal-mahal semua loh. Emangnya kamu gak kena marah sama suami kamu kalau pakai skincare yang mereknya mahal? Alhamdulillah enggak kok Mbak. Kebetulan juga untuk beli skincare tuh aku beli sendiri pakai uangku. Aku kan juga kerja sampingan Mbak, jadi konten kreator gitu. Wih, mantap juga ya kamu. Tapi kulit wajah kamu tuh emang bagus banget. Apakah itu efek dari skincarean? Iya dong Mbak, skincarean itu kan merawat kulit. Tapi ya tetap harus pinter-pinter nyari skincare yang bagus dan juga cocok. Ini Mbak mau nyobain skincarean juga nggak? Supaya nanti kulit Mbak bisa bagus kayak punya aku. Ih,
Mau dong, tapi emangnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa dong Mbak. Wih, enak juga nih tinggal di rumah Rangga sama si Sari. Aku jadi bisa ikutan skincarean dengan skincare merek mahal. Itu di samping skincare si Sari, ada kosmetik bagus banget. Itu kan kosmetik yang selama ini aku cari-cari dan idam-idamkan. Itu juga yang limited edition dan mahal banget. Mbak Fitri, kok diem aja? Mbak jadi mau ikutan skincarean sama aku nggak nih? Maaf, Mbak lagi ngelamun. Ya jadi dong, ajarin Mbak juga ya gimana cara pakai skincare yang benar. Iya Mbak, tenang aja. Yuk kita mulai dari step yang awal. Alhamdulillah, akhirnya perlahan aku bisa akrab sama Mbak Fitri. Aku nggak nyangka deh, ternyata Mbak Fitri responnya bisa lebih baik. Padahal dulu sikap Mbak Fitri itu cuek banget dan judes sama aku. Keesokan harinya saat di tukang bakso. Mang, aku beli bakso uratnya 3 bungkus dong. Walah, iya Neng Sari, sebentar ya saya itu membuatkan dulu. Tapi ngomong-ngomong kok tumben banget Neng. Neng Sari itu beli bakso uratnya 3 bungkus, biasanya cuma beli 2 bungkus Neng. Iya Mang, soalnya sekalian ngebeliin untuk Mbak ipar saya. Karena Mbak ipar saya sekarang tinggal di rumah saya. Waduh Mbak Ipar, tinggal di rumah Neng, emangnya nggak bahaya Neng? Bahaya kenapa Mang? Itu kan Mbak dari suami saya. Soalnya biasanya kan adik ipar sama Mbak Ipar itu kurang akrab. Iya, awalnya saya juga kurang akrab sih Mang sama Mbak ipar saya. Tapi sekarang Syukurlah kalau memang alhamdulillah Neng akrab udah sama mulai Mbak akrab Iparnya kan. gitu. Tapi kalau saran saya sih hati-hati ya Neng. Karena biasanya ya Mbak Ipar itu kadang suka semena-mena. Iya Mang, tenang aja. Kalau Mbak ipar saya ini nggak bakal semena-mena kok. Oh iya, ngomong-ngomong Mang Asep kok udah jarang banget sih ngider bakso di depan rumah saya. Bukan jarang ngider Neng, tapi beberapa hari yang lalu emang Mamang itu lagi nggak jualan. Pantesan aja. Memangnya kenapa Mang? Kok nggak jualan beberapa hari? Itu Neng, Mamang tuh pulang kampung nengokin anak sama istri di sana. Kan Mamang di sini merantau. Wah, pasti Mamang seneng banget ya bisa ketemu sama keluarga Mamang. Tapi kenapa keluarga Mamang nggak diboyong ikut merantau juga Mang? Mamang pengennya juga gitu sih Neng. Tapi anak Mamang itu yang pertama lagi sekolah di SMA di kampung sana. Tanggung sebentar lagi mau lulus. Walah, iya juga ya. Ya Neng, nah ini Neng udah selesai bakso uratnya pesanan Neng Sari. Seperti biasa Mamang kasih bonus loh ya. Ya ampun, Mamang ini seperti biasa deh, baik banget. Semoga nanti rezeki Mamang dilancarkan ya. Dan bakso jualan Mamang hari ini bisa laris manis. Makasih loh Mang, udah dikasih bonus. Sementara itu, Wih, tumben banget nih si Ratna nelpon aku. Halo, assalamualaikum Ratna. Ada apa nih? Tumben-tumbenan kamu nelpon aku. Ini loh, aku pengen ngajakin kamu reunian sama teman-teman kuliahan kita dulu. Wih, boleh-boleh. Bagus lah kalau kamu mau ikut. Tapi nanti pastiin ya, kamu itu berpenampilan yang hedon dan juga cantik. Biar ndak malu-maluin. Soalnya kamu kan biasanya penampilannya biasa-biasa aja. Ya ampun, kamu nih kalau ngomong jahat banget sih Ratna. Loh, aku ngomong gini supaya kamu itu dihormatin. Tunjukin dong kalau kamu itu sekarang berubah. Kamu itu loh dulu suka diomongin sama alumni teman-teman kuliahan dulu karena penampilan kamu biasa aja. Iya juga sih. Ya udah deh, nanti aku usahain ya supaya aku bisa tampil hedon dan juga cantik. Nah, gitu dong. Yaudah langsung siap-siap aja sana. Soalnya 2 jam lagi acaranya bakal dimulai. Kamu itu udah gak waras ya Ratna. Bisa-bisanya loh kamu ngundang acara reunian aku 2 jam sebelum acaranya dimulai. Ya gimana aku kelupaan. Emang bener-bener parah kamu ya. Kalau bukan kamu yang ngundang, aku gak bakal mau datang. Ya deh, aku minta maaf. Yaudah buruan siap-siap sana. Iya ya. Yaudah kalau gitu aku tutup dulu teleponnya. Ya ampun, si Ratna ini benar-benar keterlaluan deh. Bisa-bisanya coba dia ngundang aku 2 jam sebelum acaranya dimulai. Kalau kayak gitu kan aku nggak bisa belanja dulu. Karena kalau untuk belanja, aku membutuhkan waktu yang lebih lama. Padahal kan aku pengen gitu pakai kosmetik dan juga barang-barang yang bagus. Apa aku pakai kosmetik dan juga barang-barang punya si Sari ya? Punya dia kan bagus banget dan juga mahal.
Mana mereknya itu loh terkenal dan juga limited edition. Ya udahlah gas, aku pakai sekali 2 kali. Gak apa-apa kan? Aku kan mbak iparnya. Tapi perlu ngomong gak ya? Kayaknya gak perlu deh. Aku kan mbak iparnya. Ngapain ngomong-ngomong? Tanpa merasa bersalah, Fitri pun memakai kosmetik dan juga barang-barang milik Sari tanpa izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kamu itu beli bakso urat yang biasa kita beli itu ya, Dek? Iya mas, bener banget. Aku beli 3 nih, sekalian untuk Mbak Fitri. Tapi Mbak Fitri pergi kemana mas? Kok nggak kelihatan? Nah, Mas juga nggak tahu, Dek. Mas aja baru balik dari warung. Apa jangan-jangan Mbak Fitri keluar ya mas? Mbak Fitri. Kayaknya sih iya, Dek. Tapi kok ya Mbak Fitri itu nggak ngomong dulu ya sama kita. Ya udah, Mas telepon aja ya. Iya ya mas, telepon aja. Aku khawatir. Alhamdulillah langsung diangkat ini teleponnya. Halo, assalamualaikum Mbak Fitri. Mbak kemana toh? Kok nggak ada di rumah? Waalaikumsalam. Ini loh dek, Mbak Fitri itu ikut acara reunian sama teman-teman kuliahan Mbak dulu. Tadi Mbak Fitri itu cepet-cepet, makanya dek Mbak nggak bisa ngomong sama kamu dan juga si Sari. Pantesan aja, nggak apa-apa Mbak. Tapi lain kali kalau Mbak itu ngasih tahu lewat chat ya, atau bisa telepon aja gitu. Iya dek, maaf ya Mbak kelupaan. Ya udah kalau gitu Mbak tutup dulu teleponnya. Dan paling Mbak itu pulangnya agak sore. Ya udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mbak, hati-hati. Ini Dek, Mbak Fitri itu pergi reunian sama teman-teman kuliahnya dulu. Katanya buru-buru makanya nggak sempat ngomong sama kita. Walah, pantesan aja. Terus ini bakso jatah buat Mbak Fitri, siapa yang mau makan mas? Ya Mas dong, yuk kita makan bareng-bareng. Iya deh, ya udah yuk kita makan bareng-bareng. Tapi bentar-bentar, Mas, itu kok pintu kamar kita kayak kebuka gitu sih? Biasanya selalu aku tutup deh. Aku mau cek kamar kita dulu deh, Mas. Ya udah kalau gitu Mas makan baksonya duluan ya. Soalnya Mas itu udah lapar banget. Iya. Saat di dalam kamar, Ini kok kosmetikku pada berantakan kayak abis dipakai sih? Dan perhiasan juga baju bagusku kok nggak ada? Jangan-jangan ada yang maling lagi. Aku cek CCTV kamar yang kesambung ke HP aku aja deh. Astagfirullahalazim, ini mata aku nggak salah lihat kan? Ya ampun, ternyata yang pakai kosmetik dan juga barang-barang aku tuh Mbak Fitri. Apa jangan-jangan dia ngelakuin itu untuk pergi reunian ya sama teman-teman kuliahannya dulu? Tapi kenapa dia nggak ngomong-ngomong dulu sih sebelum pakai kosmetik dan juga barang-barang aku? Mana dia makainya ngasal banget. Kosmetik aku isinya pada rusak. Kenapa coba? Dan juga dia tuh pakai perhiasan dan baju aku yang bagus-bagus banget. Mana itu kan baju dan perhiasan kesukaan aku. sore harinya ketika Fitri pulang ke rumah Rangga dan juga Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun mbak kok tega banget sih makain kosmetik dan juga barang-barang aku tanpa bilang-bilang. Dan itu bajuku kenapa mbak? Kok ada noda-noda makanan dan minuman juga? Sari, mbak itu baru pulang loh. Setidaknya biarin mbak istirahat dulu kek. Dan iya nih, mbak itu pakai kosmetik dan juga barang-barang kamu. Cuma sebentar kok buat reunian doang. Tapi masalahnya mbak itu nggak ngomong dulu sama aku. Mana mbak itu pakai kosmetik aku ngasal. Isi kosmetik aku loh mbak jadi pada rusak. Apalagi tuh baju dan perhiasan aku kena noda minuman dan juga makanan. Itu bakal rusak loh mbak. Ya kalau rusak beli lagi lah. Kamu kan katanya punya uang sendiri. Jadi nggak usah mempermasalahkan hal kecil kayak begini deh. Mbak, ini itu bukan hal kecil. Kosmetik dan barang-barang aku tuh harganya mahal. Oh, jadi kamu perhitungan sama mbak ipar sendiri. Ya ampun, punya adik ipar kok pelit banget sih. Aku tuh bukannya pelit mbak. Aku mau kok minjemin kosmetik dan juga barang-barang aku. Tapi ya harus dengan izin aku. Dan juga mbak harus bilang dulu ke aku. Udah mbak bilang ya Sari, nggak usah mempermasalahkan hal kecil kayak begini. Udahlah, mbak capek mau istirahat. Minggir-minggir. Sejak saat itu, Fitri pun semakin semena-mena memakai kosmetik dan juga barang-barang milik Sari. Ya ampun Mas Rangga, kok tiba-tiba banget sih harus pergi keluar kota?
Padahal aku pengen cerita sesuatu loh sama Mas Rangga. Ceritanya nanti ketika Mas Rangga udah pulang ya. Mas Rangga juga nggak pengen tiba-tiba keluar kota kayak begini. Cuma gimana lagi disuruh sama bos Mas. Oh iya, Mbak Fitri pergi kemana? Mas perhatikan beberapa hari ini jarang di rumah. Sekarang Mbak itu sering pergi Mas sama teman-temannya. Duh, sebaiknya aku cerita nggak ya kelakuan Mbak Fitri yang suka makein kosmetik dan juga barang-barang aku tanpa izin. Tapi aku takut kalau aku cerita terjadi masalah lagi antara Mas Rangga dan juga Mbak Fitri. Memangnya Mbak Fitri itu main sama teman-temannya yang mana atau Dedek? Kok malah ngelamun sih? Maaf ya Mas, aku lagi kepikiran hal lain. Dan aku juga nggak tahu Mas, Mbak Fitri tuh mainnya sama teman-temannya yang mana. Astagfirullah Mas, ini udah jam segini. Mas buruan berangkat sana, takutnya telat. Astagfirullahaladzim, ya juga ya Dek. Ya udah Mas berangkat dulu ya. Kamu jaga diri yang baik-baik. Nanti titip omongan aja ke Mbak Fitri. Kalau Mas itu harus pergi keluar kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ini kalau Mas Rangga pergi keluar kota, pasti Mbak Fitri makin menjadi-jadi nih. Makain kosmetik dan juga barang-barang aku. Apa aku sembunyiin aja ya kosmetik dan juga barang-barang aku yang bagus? Ya udahlah, aku sembunyiin aja daripada ntar rusak gara-gara dipakein terus sama Mbak Fitri. Oh iya, nanti abis nyembunyiin kosmetik dan juga barang-barang aku, kayaknya aku harus beli sayuran deh. Soalnya stok sayuran di dapur udah habis. Setelah menyembunyikan kosmetik dan juga barang-barangnya, Sari pun pergi ke tukang sayur. Sementara Fitri pun masuk ke dalam kamarnya Sari. Wih, kesempatan bagus nih. Mumpung si Sari lagi beli sayuran. Saatnya aku memakai kosmetik dan juga barang-barangnya untuk tampil hedon di depan teman-teman aku. Tapi loh, ini kosmetik sama barang-barang bagusnya kok nggak ada sih? Jangan-jangan disembunyiin lagi sama tuh orang. Dasar ya, adik ipar pelit. Berani-beraninya loh dia menyembunyikan kosmetik dan juga barang-barangnya yang bagus. Kalau gitu aku bakal bongkar dan acak-acak sekalian kamarnya biar tahu rasa tuh orang. Nah, akhirnya ketemu juga nih. Ternyata disembunyiin di sini toh. Hahaha, mudah bagi aku untuk nemuinnya. Dia kira dia bisa menyembunyikan kosmetik dan barang-barang bagusnya dari aku. Hahaha. Udah gas aja langsung aku pakai. Nanti keburu orangnya datang, terus sok sedih dan juga ngomel-ngomel. Fitri pun memakai kosmetik dan juga barang-barang milik Sari. Setelah itu ia pergi bertemu dengan teman-temannya. Tak lama setelah itu ia pergi. Assalamualaikum, Mbak Sari. Duh, kok Mbak Sari nggak ada ya? Mana perasaanku nggak enak. Jangan-jangan Mbak Sari pergi lagi dan makein kosmetik dan juga barang-barangku tanpa izin. Tapi kan kosmetik dan barang-barangku udah aku sembunyiin. Apa mending aku cek dulu ya di kamar? Saat di kamar, Astagfirullahalazim. Ini kok kamarku jadi berantakan banget gini sih? Kosmetik juga barang-barang bagusku beneran dipakai lagi sama Mbak Fitri. Pasti dia tahu kalau aku menyembunyikan kosmetik dan juga barang-barang bagusku. Makanya dia sengaja ngacak-ngacak seluruh isi kamarku. Astagfirullah, kenapa sih aku harus punya Mbak Ipar kayak begitu? Lama-lama aku gak tahan, aku muak banget udahan. Bodoh ah, aku bakal cerita sama Mas Rangga. Pokoknya aku gak mau tahu, Mbak Fitri harus pergi dari rumah ini secepatnya. sementara itu Fitri bertemu dengan teman-temannya. Gimana guys, penampilan aku sekarang? Makin hedon dan juga makin cantik kan? Iya deh, gak diragukan lagi. Kamu kok bisa sih sekarang terus-terusan berpenampilan hedon dan juga cantik? Padahal ya pas itu aku kira kamu bakal berpenampilan hedon tuh ya sekali dua kali doang. Ini bisa terus-terusan. Bener banget tuh, tapi jujur ya kita semua itu kagum tahu sama kamu. Sekarang kamu itu berubah beda banget. Padahal dulu itu masih kuliah penampilan kamu biasa aja. Sekarang kamu itu hebat banget, bisa berpenampilan cantik dan juga hedon setiap ketemu sama kita. Ya iya dong, sekarang kan aku udah berubah. Aku bukanlah diriku yang dulu, yang penampilannya biasa aja. Udahlah, jangan malah bahas aku terus. Aku jadi ngerasa gak enak. Mending sekarang kita lanjut party-partinya. Bener banget tuh. Tapi kamu tuh jangan minum-minum terus. Dari tadi loh kamu minum-minumnya banyak banget.
Takutnya kamu tuh kenapa-napa. Betul tuh, setiap ketemu sama kami, kamu itu berlebihan tahu. Minumnya dikurangin dong, takutnya nanti kamu kenapa-kenapa. Udahlah guys, jangan khawatirin aku. Gini-gini ya, aku tuh kuat minum-minum. Bahkan sekarang aku bisa minum-minum lebih banyak lagi. Udah dong Fitri, nanti kalau kamu itu kenapa-kenapa, kami yang tanggung jawab loh. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa kok. Udah yuk, kita lanjut party terus minum-minum yang lebih banyak lagi. Biar kita selalu happy. Hahaha. Duh, tapi kok badanku nggak kuat berdiri ya tiba-tiba. Huh, ya ampun, aku muntah darah. Hayo loh, itulah udah dibilangin juga. Itu efek kamu kebanyakan minum-minum. Udah, sekarang kamu berhenti minum-minumnya. Iya, ini berhenti. Duh, tapi aku nggak kuat berdiri. Huh. Setelah muntah darah berkali-kali, Fitri pun tak sadarkan diri. Ratna dan Gilang yang panik ia kemudian membawa ke rumah sakit. Namun naas Fitri tewas di perjalanan karena terlalu banyak minum minuman.